setiap kita yang hadir di tempat ini. Karena itu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman percaya kita pada Tuhan Yesus. Kita mempersiapkan hati kita untuk masuk di hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh baik. Engkau teramat baik Tuhan. Sebab Engkau Allah yang Maha Kudus Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus.
kami agungkan. Raja yang peduli memperhatikan umatnya. Raja di atas segala raja bertahta di hati kami masing-masing. Melalui Roh-Mu ya Tuhan, saat ini kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Tuhan memberi kesempatan bagi kami kembali ada di rumah ibadah guna memuji, memuliakan, mengagungkan Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik. Tuhan, Engkau Allah yang setia. Tuhan, Engkau Allah yang memberkati umat-Mu. Terimalah segala pujian, syukur dan sembah kami. Tuhan Yesus, pada saat ini kami kembali merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Kami siap diberkati oleh Tuhan melalui pujian penyembahan yang kami angkat. Kami siap diberkati oleh Tuhan melalui kebenaran-kebenaran firman Allah. Kami siap diberkati Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan yang melayani Engkau pada pagi hari ini. Kiranya urapan Tuhan, urapan yang baru turun atas kami semua, sehingga apa yang Tuhan siapkan bagi kami dalam ibadah ini, berkat ini boleh sungguh-sungguh tersampaikan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami buka ibadah kami yang pertama ini di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati bersama-sama. Kita katakan amin, amin.
berikan kami kekuatan, bahkan kekuatan baru yang kami butuhkan. Tuhan memberikan bagi kami, supaya kami kuat menghadapi segala sesuatu yang ada di depan kami, supaya kami menang atas segala masalah pergumulan yang kami hadapi, supaya nyatalah benar firman Tuhan bahwa kami tidak sendiri. Tuhan ada bersama dengan kami, menolong dan memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Sekarang berfirmanlah Engkau Tuhan bagi kami semua. Kami siap diberkati, dan di dalam pengurapan Tuhan, hamba mengimani urapan Tuhan turun atas kami semua, sehingga firman Tuhan yang kami dengar, yang disampaikan, boleh tersampaikan di hati kami, dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji akan nama Tuhan. Ada sukacita saudara? Amin. Masih ada semangat? Amin. Setelah ulang tahun, ada kekuatan, ada sukacita, ada berkat Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ya. Pagi hari ini kembali tema yang sama seperti minggu yang lalu, ya. Karena ini bulan terakhir, minggu terakhir dalam bulan ini, saya mengajak kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan melihat kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam buku Ulangan atau kitab Ulangan pasal 10 ayat yang ke-12 dan sampai yang ke-13. Mari kita baca bersama-sama. Ya. Saya mengajak saudara berdiri bersama-sama membaca firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Maka sekarang, ya. 1, 2, 3. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Bapakmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. 13. Berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaan kita, berpeganglah pada perintah dan ketetapan Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Mau keadaan kita baik? Amin. Berpeganglah pada perintah dan ketetapan Tuhan. Hiduplah takut akan Allah. Nah saudara, kedua ayat ini disampaikan oleh Tuhan melalui Nabi Musa untuk bangsa Israel, generasi yang kedua yang akan dipimpin oleh Yosua masuk ke negeri perjanjian. Generasi yang keberapa saudara? Generasi yang ke? Siapa yang memimpin? Yosua. Kalau ada generasi kedua, berarti ada generasi yang pertama. Nah, ini firman Tuhan untuk generasi yang kedua dari bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua, yang nantinya akan dipimpin oleh Yosua menuju negeri Kanaan. Nah, selama mereka hidup takut akan Allah, melakukan ketetapan dan perintah Tuhan, maka perlindungan, penundungan, penyertaan Tuhan akan terus mereka alami. Bahkan kemenangan atas musuh-musuh mereka akan alami, dan keadaan mereka baik. Untuk saat ini, karena sudah berulang-ulang kali tema ini dibahas, saya mendapatkan firman Tuhan untuk saya bagikan kepada saudara tentang ciri orang hidup takut akan Allah. Banyak sekali, tapi untuk saat ini kita akan bahas 3 saja. Ciri orang hidup takut akan Allah. Yang pertama, di dalam hatinya selalu ingin menyenangkan hati Tuhan, yaitu melakukan perintah-perintah Tuhan, bukan mengecewakan hati Tuhan. Kenapa tadi saya katakan firman Tuhan ini datang kepada generasi yang kedua dari bangsa Israel yang akan dipimpin oleh Yosua masuk ke negeri Kanaan? Nah saudara, waktu generasi yang pertama dari bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa, berulang-ulang kali mereka
mengecewakan hati Tuhan. Contohnya saudara, saya percaya saudara sudah tahu, saya sekadar mengingatkan saja lagi. Waktu bangsa Israel ada di Mesir, saudara bisa melihat di situ di dalam Keluaran pasal yang kedua ayat 23. Mereka menangis, mereka menjerit, mereka berseru-seru memanggil nama Tuhan. Oleh karena tekanan-tekanan yang mereka rasakan, yang dilakukan oleh Firaun dan dilakukan oleh orang-orang Mesir terhadap orang Israel kala itu waktu mereka ada di Mesir. Mereka diperbudak, mereka disuruh melakukan melebihi daripada kekuatan mereka. Sangat menderita. Mereka berseru kepada Tuhan. Tuhan begitu peduli. Tuhan mendengar, memperhatikan mereka. Tetapi saudara, generasi yang kedua, generasi yang pertama dari bangsa Israel ini, meskipun pertolongan Tuhan begitu luar biasa, mereka senantiasa mengecewakan hati Tuhan. Kapan itu terjadi? Waktu mereka sudah ada di padang gurun, ketika tidak ada roti, mereka bertengkar dengan Musa. Mereka marah-marah kepada Musa. Padahal saudara, kalau kita pelajari, bukannya sama sekali nggak ada roti. Roti itu ada, tetapi masih tertahan di langit. Waktu belum ada air, mereka bersungut-sungut, mereka marah kepada Musa. Air itu sesungguhnya ada, tetapi masih bersembunyi di dalam gunung batu. Waktu tidak ada daging, mereka marah, mereka bertengkar, menyalahkan Musa, menuduh Musa bahwa Musa membawa mereka keluar dari Mesir hanya untuk membunuh mereka, karena mereka akan mati di padang gurun karena kehausan dan kelaparan, tidak ada air dan tidak ada roti. Padahal air itu Tuhan sudah siapkan di gunung batu, roti itu Tuhan sudah siapkan, tetapi masih ada tertahan di langit. Ketika tidak ada daging, mereka mengancam Musa bahwa akan meninggalkan Musa di padang gurun, mereka akan kembali ke negeri Mesir. Saudara, apa yang dilakukan oleh bangsa Israel generasi yang pertama yang dipimpin oleh Musa ini sangat mengecewakan hati Tuhan. Dari apa yang diperbuat menunjukkan bahwa hati mereka sangat jauh daripada Tuhan. Hati yang takut kepada Allah itu sangat jauh dari hidup mereka. Mereka lupa. Mereka melupakan dan mereka tidak mengingat. Seperti tadi saya katakan, waktu di Mesir, mereka diperbudak, mereka berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan mendengar, memperhatikan. Tuhan memanggil Musa, mengutus Musa untuk pergi ke Mesir, membawa mereka keluar dari negeri perbudakan. Bukan itu saja saudara, mereka melupakan, mereka tidak mengingat bagaimana Tuhan menurunkan 10 tulah di Mesir. Untuk apa? Untuk melembutkan hati Raja Firaun dan hati orang-orang Mesir agar diizinkan keluar dari Mesir. Siapa melakukan itu? Tuhan, melalui tulah yang Tuhan turunkan atas Mesir. Mereka juga melupakan dan mereka tidak mengingat bagaimana orang-orang Mesir, Firaun mengejar-ngejar mereka waktu mereka keluar dari Mesir. Awalnya diizinkan dengan rela hati, tetapi setelah mereka keluar, mereka mengejar orang-orang Israel. Di depannya ada laut yang dalam, laut yang luas, membuat mereka ketakutan dan gemetar. Di belakang ada musuh, dan di depan juga kematian menanti. Siapa bisa lolos daripada laut itu kalau sampai mereka menyeberang, menginjakkan kaki di laut yang begitu luas dan dalam? Ketika hati mereka getar-getir dengan penuh ketakutan, Tuhanlah yang membelah air laut itu, membuat air laut itu sebak,
Dan terjadilah suatu mujizat, laut itu menjadi kering. Mereka bisa berjalan, mereka selamat sampai menyeberang. Sedangkan musuh-musuh orang Mesir dan Raja Firaun binasa, mati tenggelam dalam laut itu. Kalau saja mereka ingat, kalau saja mereka tidak melupakan perbuatan-perbuatan Tuhan, penyertaan Tuhan, tentu saja mereka tidak akan marah-marah, tidak akan bersungut-sungut, tidak akan menyalahkan, tidak akan mengancam. Ketika Tuhan mengizinkan sedikit saja ujian datang dalam kehidupan mereka untuk menguji iman mereka, mereka lupa, mereka melupakan, mereka tidak ingat, dan mereka tidak mengingat. Pemeliharaan Tuhan bagi bangsa Israel sesungguhnya begitu sempurna. Bukan saja pada siang hari Tuhan memelihara mereka, di malam hari, di tengah malam pun juga Tuhan tetap menjaga, melindungi, dan memelihara mereka. Di siang hari Tuhan memberikan mereka tiang alam supaya tidak kepanasan. Di malam hari Tuhan mengirimkan tiang api supaya tidak kedinginan dan tidak kegelapan. Saudara, generasi pertama dari bangsa Israel ini hidup tidak takut akan Allah. Itulah sebabnya untuk generasi yang kedua ini, Musa mengatakan kepada bangsa Israel yang akan dipimpin oleh Joshua supaya mereka hidup takut akan Allah, supaya keadaan mereka baik. Kita kembali kepada generasi yang pertama. Apa mereka perbuat, apa yang mereka lakukan membuat mereka keadaan mereka baik? Tidak. Bahkan mereka tidak dapat menggenapi, menerima janji Tuhan atas Abraham, Ishak, dan Yakub, yaitu negeri Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Salah siapa? Apakah Tuhan salah memimpin? Apakah Tuhan keliru memimpin? Apakah Musa salah memimpin dan keliru memimpin umatnya? Tidak. Kesalahan itu ada pada umat Israel sendiri. Orang yang hidup takut akan Allah, dia akan berusaha menyenangkan, menyukakan hati Tuhan di dalam segala hal. Baik ketika ada ujian yang berat, orang yang hidup takut akan Allah, mereka akan melakukan yang menyukakan hati Tuhan. Ketika ujian itu datang, mereka akan berteluh, bersujud, berdoa, dan tetap beriman bahwa air yang masih tersembunyi dalam gunung batu itu pasti akan keluar. Roti yang tertahan di langit itu pasti akan turun, dan daging yang belum sampai itu pasti akan dikirim. Artinya hidup dengan iman. Amin, saudara. Orang yang takut akan Allah hidup dengan iman. Inilah yang menyenangkan, menyukakan hati Tuhan. Saudara, apa yang tidak ada dalam kehidupan saudara saat ini, apa yang saudara butuhkan, jangan sampai itu membuat kita bertengkar, marah. Semua yang kita perlukan sudah tersedia. Ada gunung batu, ada Yesus, ada surga, ada Tuhan, ada angin, ada Roh Kudus menolong, mengirim berkat itu untuk kita. Amin, saudara. Amin. Nah, orang yang takut akan Allah, dia akan berusaha menghindari pertengkaran. Kadang-kadang kita harus mengalah supaya tidak terjadi pertengkaran. Kita akan melihat, saudara, di dalam Yosua pasal yang ke-14, Yosua pasal yang ke-14 ayat yang pertama dan yang kedua. Ya, tolong ditayangkan. Ya, saya bacakan di sini. Inilah semuanya yang diterima oleh orang Israel sebagai milik pusaka di tanah Kanaan, yang telah dibagikan kepada orang Israel oleh Imam Eliezer dan Yosua bin Nun dan para kepala kaum keluarga dari suku-suku mereka. Setelah Yosua memimpin bangsa Israel sampai di negeri Kanaan,
atas perintah Tuhan, mereka mulai memerangi, berperang melawan orang-orang bangsa yang ada di negeri Kanaan untuk menduduki, merebut negeri Kanaan itu. Bukan hanya itu, saudara. Imam Eliezer dan juga Yosua membagikan tanah Kanaan. Semua suku Israel mendapat bagian di sana menjadi milik pusaka mereka. Supaya apa? Supaya tidak ada pertengkaran. Dengan cara apa membagi? Diundi, saudara. Ya. Tahu diundi? Kalau kita lagi kayak kemarin ada door prize, diundi, dikocok. Ya. Nama siapa yang keluar, dia yang dapat ini, dapat ini. Ya seperti itu. Supaya apa, saudara? Ini perintah Tuhan loh. Supaya bisa mereka menerima ya, mana yang menjadi bagian mereka sehingga tidak menimbulkan pertengkaran. Mereka masing-masing mempunyai hak milik atau tanah pusaka yang tidak akan menimbulkan pertengkaran di kemudian hari atas anak cucu mereka. Harus jelas. Kalau di sini kita melihat itu semua dilakukan atas perintah Tuhan. Tuhan tahu Tuhan tidak mau umatnya bertengkar gara-gara harta warisan. Tuhan sudah siapkan sedemikian rupa. Saudara, Abraham adalah orang yang takut akan Allah. Dia rela mengalah demi menghindari pertengkaran. Ingat saudara, waktu Abraham dan memberikan pilihan pada Lot, harta Abraham dan Lot semakin hari semakin bertambah menjadi orang yang kaya raya sesuai dengan firman Allah, sangat-sangat diberkati. Waktu ternak mereka, Abraham tersendiri punya, Lot keponaknya sendiri punya harta sendiri. Saudara, kalau kita ingat ya, yang dipanggil oleh Tuhan adalah Abraham, bukan Lot. Lot hanya mengikut pamannya, diajak oleh pamannya. Yang mendapat janji untuk memiliki tanah atau negeri Kanaan bukan Lot tetapi Abraham. Harusnya Abraham bisa saja, ya, ini tanah ini milikku, aku ambil ini, dia milih duluan, sisanya baru dikasih Lot. Tapi ini enggak. Supaya tidak terjadi pertengkaran, ya, menghindari sekali. Abraham katakan, Lot, harta kita sudah bertambah banyak, kita punya banyak karyawan kita bertengkar, memperebutkan lahan untuk mencari makanan bagi kambing, bagi ternak kita. Sekarang supaya tidak ada terjadi pertengkaran antara aku dan kamu sebaik kita memisahkan diri atau tinggal terpisah. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Kalau kamu ambil bagian tanah ini, aku akan tinggal di tanah sebelah sana. Dia mempersilahkan ponakannya untuk memilih. Dia rela mengalah. Akhirnya kita tahu Lot memilih tanah yang subur, kelihatan di mata mereka. Mengalah untuk menghindari pertengkaran. Pertengkaran itu enggak enak, menimbulkan luka, apalagi luka itu mendalam. Perlu pergumulan, perlu pertolongan Roh Kudus untuk menyembuhkan luka akibat pertengkaran. Bisa terjadi dalam keluarga kita, antara suami istri, antara kakak dan adik. Bahkan di dalam Amsal 21 ayat 9 mengatakan, lebih baik tinggal di sudut suatu rumah daripada tinggal serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Ya, lebih baik tinggal pada sudut suatu rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Berarti saudara, pertengkaran ini perlu kita hindari. Amin, saudara. Gak enak, rugi sendiri, merugikan orang lain. Orang yang takut akan Allah, dia akan menghindari, bahkan rela mengalah untuk mencegah hal itu terjadi atau pertengkaran itu terjadi. Lalu bagian yang ketiga, orang yang hidup takut akan Allah meresponi panggilan Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Ulangan, ya, pasal yang kembali Ulangan 10 ayat 13, saya bacakan sekali lagi.
berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu hari ini, supaya baik keadaan. Saudara, kalau ingin keadaan kita baik, peganglah perintah Tuhan dan responilah panggilannya. Amin, saudara. Amin. Pegang firman Allah, responi panggilan itu. Kalau kita melihat di dalam kitab Yunus, buku Yunus, kitab Yunus mencatat dan menulis adalah ketetapan Tuhan, adalah keputusan Tuhan, bahwa Yunuslah yang paling tepat untuk pergi ke kota Niniwe, memberitakan Injil di sana atau memberitakan firman Allah. Kota yang besar, penuh dengan dosa, segala bentuk kejahatan ada di sana. Adalah menurut kitab Yunus, kalau kita pelajari, adalah keputusan Tuhan, ketetapan Tuhan, ketentuan Tuhan, bahwa pilihan Tuhan, bahwa Yunuslah yang paling tepat untuk pergi ke Niniwe, mengingatkan kota Niniwe ini akan dosa-dosa mereka, mengingatkan mereka akan hukuman atas dosa yang mereka perbuat, akan hukuman Allah. Menurut kitab Yunus, sudah ketentuan, ketetapan Tuhan, bahwa Yunuslah melayani pelayanan misi ke kota Niniwe. Dan dia paling tepat untuk menyampaikan firman, mengatakan bahwa 40 hari lagi kota Niniwe akan ditunggang balikkan. Dan akhirnya apa yang terjadi, saudara? Terjadi pertobatan besar-besaran di sana. Belum lama kami mengupas di dalam kaum wanita, saudara, mereka bertobat, merendahkan diri di hadapan Allah. Sampai ternak, binatang apapun diajak berpuasa. Nah, saudara, berhenti dulu sampai di sini. Kita melihat ke belakang dulu. Waktu Tuhan memanggil Yunus, panggilan yang pertama datang kepada Yunus untuk pergi ke Niniwe. Itu perintah yang daripada Allah. Keadaan Yunus dalam keadaan baik-baik saja. Yunus dalam keadaan baik-baik saja, keluarganya baik, ekonominya baik, pelayanannya baik, kesehatannya juga baik. Ketika dia dalam keadaan baik-baik, tidak ada masalah, firman Tuhan datang kepada dia, perintah Tuhan datang kepada dia supaya dia pergi ke kota Niniwe. Tetapi dia menolak, dia tidak meresponi panggilan ini. Tetapi waktu panggilan Tuhan datang kedua kali bagi Yunus, keadaan Yunus diawali dengan pergumulan antara hidup dan mati. Dia pernah tinggal di ruangan tanpa udara selama 3 hari 3 malam. Bergumul, mengakui kesalahan, dan bertobat di sana. Saudara bisa bayangkan kalau di rumah saudara, saudara tutup pintu, tutup kamar, tidak ada ventilasi, pengap, bisa nggak bertahan 1 jam? Nggak bisa kan? Kalau tanpa AC kita bisa. Bahkan yang punya AC seringkali nggak pakai AC tidur karena kedinginan. Tapi kalau sampai tidak ada udara, sampai 3 hari 3 malam, saudara jangankan 2 hari, mungkin jangankan sehari, mungkin 1 jam saja, mungkin kita sudah lemas ya. Tapi ada mujizat, kuasa Tuhan, rencana Tuhan untuk Yunus harus digenapi. Dan Tuhan mengizinkan dia bisa bertahan dalam ruangan tanpa udara. Diawali dari pergumulan antara hidup dan mati. Nah, setelah dia dikeluarkan dari ruangan tanpa udara itu, datang panggilan Tuhan yang kedua bagi Yunus. Baru di situ Yunus meresponi panggilan Tuhan. Dia pergi ke sana, dan benarlah
terjadi pertobatan besar-besaran di sana. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah sering mendengar tentang firman ini. Tetapi mari kita belajar di sini. Jangan tunggu panggilan kedua datang dalam kehidupan kita. Waktu Tuhan memerintahkan kita melakukan ini dan itu, kalau memang itu dari Tuhan, sebaiknya kita responi supaya keadaan kita baik. Amin, saudara. Seperti jangan pengalaman Yunus ini terulang dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pelayanan misi yang paling tepat saat itu adalah Yunus. Bukan saudara Yunus, bukan tetangganya, tetapi Yunus sendiri. Dan apa yang jadi rencana Tuhan akan tetap terjadi dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu, setiap kita pribadi pasti Tuhan mempunyai rencana dalam kehidupan saudara dan saya. Rencana untuk kapan? Untuk esok hari, untuk 2 hari yang akan datang, untuk minggu depan, untuk bulan depan, bahkan untuk tahun depan. Tuhan sudah mempunyai rencana. Bahkan Tuhan sudah berbicara kepada saudara, berbicara tentang misi. Kita gereja sudah bikin program untuk tahun ini. Kita akan mengadakan pelayanan misi atas kesepakatan bersama dan juga atas keputusan bersama. Beberapa waktu yang lalu saya, gembala, dan majelis kita berbincang-bincang, dan akhirnya kalau memang Tuhan izinkan, kita mengubah sedikit program yang kita buat. Tadinya rencana bisa 2 mobil, kita akan pergi cari waktu liburan, tapi karena keadaan dan lain hal, akhirnya yang direncanakan akan berangkat misi dari GSJ Banjarbaru bisa jadi hanya 2 orang. Mengingat di tahun ini juga ada masukan menyusul, menginginkan agar jemaat Banjarbaru bisa refreshing keluar, nginap sehari semalam, sudah pasti membutuhkan dana. Amin, saudara. Dengan hikmat daripada Tuhan, misi harus tetap berjalan dan refreshing pun harus dilakukan. Jadi bukan hanya kita keluar, tapi pelayanan ke dalam, penyegaran jiwa itu juga penting. Rencananya tahun ini kemana Pak Sarmen? Ya, kalau Tuhan izinkan, bahkan saudara, ini sudah di DP oleh gereja. Tinggal jemaat Tuhan akan menabung. Kita akan ke puncak, ke Villa Ajio, nginap sehari semalam, 2 hari semalam, ya. Berdoa untuk ini. Apa yang kita rencanakan, kiranya Tuhan menolong untuk kita bisa melaksanakan. Amin, saudara. Amin. Nah, saudara berbicara tentang misi, kan Yunus disuruh misi, ya. Itu udah ketetapan keputusan Tuhan. Ketika dia sudah mengalami pergumulan baru, hati takut akan Allah itu ada dalam hidup dia, dan dia meresponi panggilan Tuhan. Kalau kita melihat, saudara, di dalam Kisah Para Rasul, ini kita lihat Kisah Para Rasul 13 ayat 1-3. Siapa yang bisa baca, tolong baca Kisah Para Rasul yang pasal yang ke-13 ayat 1-3. Bisa bantu baca 1-3. Ya, Pendeta Sarmen, oke Pak? Ya, Kisah Para Rasul 13 ayat pertama. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan ajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan Ratu wilayah Herodes dan Saulus. Ayat yang kedua. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Ya, terima kasih Pak. Ya, boleh langsung keempat, satu lagi ya. Dan keempat, ketika sudah.
Ya, sudah Pak, cukup Pak. Ya, sampai 3 ya. Oleh karena disuruh Roh Kudus Barnabas. Ya, sudah. Cukup. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat ketika pada waktu jemaat di Antioquia, gereja di Antioquia ini beribadah seperti kita sekarang. Lalu Roh Kudus, mereka berdoa disertai dengan doa kuasa. Roh Kudus berbicara kepada mereka di sana. Di situ ada jemaat, pengurus gereja juga ada. Roh Kudus katakan, khususkanlah bagiku Barnabas dan Saulus untuk tugas yang kutentukan bagi mereka. Itu perintah Roh Kudus. Khususkan Barnabas dan Saulus. Setelah mereka mendengar firman Tuhan itu, mereka meresponi. Bagaimana respon mereka? Dengan cara apa mereka meresponi? Bagaimana mereka meresponi? Setelah firman Tuhan itu datang, mereka mendoakan Saulus dan Barnabas, menumpangkan tangan dan membiarkan keduanya pergi memberitakan Injil dari satu kota ke kota lain. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mereka mendukung, mereka menopang, mereka membiarkan, tidak menghalangi. Tidak ramai, ngapain bermisi? Enggak seperti itu. Buang-buang uang, enggak. Mereka jelas sekali mendengar firman Tuhan. Khususkan orang ini, khususkan Barnabas dan Saulus. Mereka meresponi, mereka mendoakan. Karena mereka mendoakan, mereka mendukung pelayanan ini. Waktu Saulus dan Barnabas pergi ke kota-kota untuk memberitakan Injil, di situ ada penyertaan Tuhan yang luar biasa, ada mujizat terjadi, ada kesembuhan terjadi, ada pertobatan terjadi, bahkan ada gereja mulai dirintis. Saudara, tugas misi ini bukan tugas abal-abal. Tugas yang serius, tugas yang kudus, memerlukan keterlibatan daripada Allah. Jelas mendengar suara Tuhan, jelas Tuhan memberitakan. Karena dalam Matius pasal 28 ayat 18, firman Tuhan katakan, Yesus katakan sebelumnya di situ dikatakan, semua kuasa telah diberikan kepadaku, baik kuasa di surga maupun yang di bumi. Sebab itu pergilah ke segala bangsa. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptis mereka. Tidak salah kalau gereja Pajar Baru juga mengambil bagian meresponi firman Allah ini untuk pergi memberitakan Injil. Belum lama tahun lalu kita ke Kalimantan, didukung. Jemaat meresponi kepergian kami dengan mendukung, mendoakan, bahkan dana pun yang kita ambil setiap hari Minggu pertama kedua untuk misi kami bawa, meskipun tidak banyak, tapi Tuhan menambahkan dengan cara yang lain. Bagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bulan Maret adalah bulan misi. Tapi kami merencanakan bulan April nanti akan berangkat. Kalau saudara merasa tergerak untuk menolong pelayanan misi ini, saudara bisa sisipkan 10.000, 5.000 untuk pelayanan ini. Bawa ke gereja sebagai wujud rasa takut saudara kepada Allah. Respon saudara terhadap panggilan Tuhan, panggilan misi ini bukan mengada-ada. Ini firman Tuhan. Saya yakin dan percaya kalau gereja Pajar Baru terus melakukan pelayanan misi, berkat Tuhan tidak akan berkurang-kurang. Amin saudara. Karena kita melakukan bukan perintah manusia, tapi melakukan perintah Tuhan. Bahkan ketika kami melayani, dimanapun kami melayani,
ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan. Bagaimana orang-orang diselamatkan, disembuhkan, dan diberkati oleh Tuhan. Di pertengahan bulan Januari kemarin, saya diberi kesempatan untuk rapat di Salatiga. 6 orang kami berangkat. Bagi pecah tim setelah rapat, kami diberi tugas pelayanan. Saya dengan salah satu bapak dapat pelayanan di gereja di agak tinggi, namanya Gereja Jeruk. Teman-teman yang lain ada di Merawon, ada juga di Keradenan. Saya mendapat di sana. Jam 4 sekolah minggu yang saya share di grup. Jam 7 pelayanan umum. Saya pikir 50 orang kali yang datang, ternyata saudara hampir 150 orang datang. Saudara, karena ini pelayanan melibatkan Tuhan. Sempat di pikiran saya begini, seandainya ada Novi, seandainya ada ini, pasti pelayanan ini akan lebih terasa. Itu di hati saya waktu saya duduk. Tapi Roh Kudus katakan, ada aku. Benarlah ya saudara, waktu firman Tuhan disampaikan, waktu nama saya disebut begitu di atas mimbar, doa baru saja mulai doa, bukan saya lagi, tapi kuasa Tuhan mengalir. Belum sempat bawa firman Tuhan, hadirat Tuhan sudah begitu kuat. Karena siapa? Karena Roh Kudus. Sampai akhir ibadah, saya sendiri juga merasa diberkati oleh Tuhan. Setelah ibadah selesai, kami diajak makan bakso oleh pendeta dan juga pengerja di sana. Mereka lalu menyampaikan, mereka minta lagi pelayanan sekolah minggu untuk 200 orang anak. Lalu Bapak Makeda yang melayani sekolah minggu katakan pada saya, Bu Ketut, bagaimana ini? Saudara, waktu itu hampir 30 anak. Tapi waktu mereka minta untuk 200 anak, sudah pikirkan di bayangan kita berapa duit yang akan habis. Kapan bisa ke sana? Transport cukup banyak. Waktu beliau katakan, Ibu Ketut bagaimana? Saya bilang, ambil saja Pak. Akhirnya Bapak Makeda bilang, oh ya, kami siap. Tolong dijadwalkan waktunya kapan. Berapa hari sampai di Jakarta? Ada perubahan saudara. Saya udah bilang ke Miss Novi, nanti kita ke sana. Rencananya 200 orang anak, berubah sekarang menjadi 100. Turun saudara. Kok bisa gitu? Tetapi ada tambahan. Kelihatannya berkurang tapi ada tambahan. Mereka minta tambahan untuk nanti saya melayani 200 kaum wanita yang ada di sana. Akan ada di dalam wilayah Tuhan. Seandainya Pak Jamal ada di Jawa, nanti bisa gabung Pak. Dari mana duitnya? Tuhan katakan, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Mungkin bagian ini bukan bagian saya. Bagian saya mungkin saja menguatkan iman mereka, membawa orang untuk mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Tetapi ketika kita meresponi pelayanan misi, itu wujud rasa takut dan hormat kita kepada Tuhan. Amin saudara, melakukan perintah Tuhan. Nah saudara, kesaksian ini kiranya mengingatkan saudara dan saya bahwa kita ini bukan hanya mengembangkan gereja ini, kita harus terus bermisi. Minggu yang lalu saya tidak mengundang, ada tawaran dari hamba Tuhan bahwa akan ada ya hamba Tuhan dari India datang mendoakan hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala pekerja di gereja-gereja kecil yang ada di Jakarta. Saya tidak minta, ada tawaran dan kami sambut. Mereka mendapat visi seperti itu, mereka lakukan, dan kami didoakan, kami diberkati. Begitu juga dengan pelayanan misi daripada GSD Banjarbaru. Kiranya apa yang kita lakukan benar-benar pure daripada Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin Bapak Ibu. Dan hidup takut akan Allah. Berusaha untuk menyukakan hati Tuhan, bukan mengecewakan. Menghindari pertengkaran, artinya mengutamakan ketenangan, kedamaian di hati, dan meresponi panggilan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Ada baiknya kita naikkan pujian menyenangkan. Tuhan, Ku menyenangkan. WL Singer maju ke depan.
tunduk takut akan Allah, menjaga hati ini, siap mengalah untuk menjauhi masalah atau pertengkaran, sehingga ada damai, ketenangan, dan tidak merugikan diri kami sendiri. Karena ada berkat Tuhan turun di atas hati yang terjaga. Terima kasih Tuhan. Biarkan kami, izinkan kami tetap meresponi panggilan Tuhan. Pelayanan misi, pelayanan berasal daripada Allah. Kiranya melengkapi kami jemaat Tuhan GSC Fajar Baru. Bahkan keluarga kami bergerak dalam misi, jiwa-jiwa dimenangkan, kuasa Tuhan menyertai, dan berkat kemenangan daripada Tuhan berpihak bagi kami. Kami tidak takut tantangan, kami siap menerima tantangan, karena Tuhan berperang menggantikan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur berkebenaran firman Allah. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Yesus, kita mengucap syukur buat berkat-berkat Tuhan yang sudah kita terima, yang belum kita terima. Kita tetap mengucap syukur. Terima kasih.
Kami bersyukur kepada Allah yang hidup, Allah yang sudah memberkati kami, Allah yang selalu menyertai kehidupan kami. Bahkan saat ini juga Tuhan, kami mempunyai keyakinan yang penuh. Dimanapun anak-anak Tuhan membuka usaha, dimanapun mereka bekerja, diberkati oleh Tuhan. Usaha mereka dibuat berhasil. Tuhan Yesus, Engkau berjanji bahwa Tuhan tidak akan membiarkan, Tuhan akan mencukupkan semua anak-anak Tuhan yang hidup takut kepada Allah. Tuhan, terima kasih. Serta pujilah nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat hamba Tuhan Bapak Yanto, Bapak Ketiong yang saat ini ada di Bali. Penyertaan Tuhan, berkat Tuhan menjaga, melindungi dan menyertai mereka, supaya mereka nanti kembali ke Jakarta dan kembali ke Kalimantan dalam keadaan baik, sehat. Oleh karena Tuhan menjaga, melindungi dan memberkati. Buat keluarga yang tinggal di Jakarta, Tuhan juga menjaga, melindungi. Terima kasih Tuhan. Buat anak-anak Tuhan yang sedang bepergian, dimanapun mereka berada, penyertaan Tuhan, berkat Tuhan ada bagi mereka. Bahkan kami yang masih tinggal di Jakarta, Tuhan, di dalam nama Yesus, Gereja Pajar Baru, Jemaat Pajar Baru akan tetap terjaga, terlindung dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan, terima kasih. Umat-Mu sudah memuji, memuliakan Engkau, mendengar firman Tuhan, dan juga membawa persembahan-persembahan mereka di hadapan Allah. Persembahan ucapan syukur, persembahan persepuluhan, persembahan-persembahan dalam tiap ibadah. Tuhan memberkati persembahan ini, supaya pekerjaan Tuhan dapat diluaskan, dilebarkan, dibesarkan melalui dana-dana, melalui berkat-berkat yang dibawa oleh anak-anak Tuhan. Kiranya gereja ini tetap berkembang, bertumbuh sesuai dengan keinginan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya kesatuan, kekompakan daripada Tuhan menyertai kami semua, antara gembala, pengerja dan juga jemaat. Ada kesatuan hati, kesatuan roh. Segala sesuatu yang bukan berasal daripada Allah, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan menjaga, melindungi dan memberkati Jemaat Pajar Baru, jemaat yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang angkatlah kedua tanganmu dan terimalah kembali berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Sekiranya engkau mendengar perintah-perintahku dan melakukannya, demikian firman Tuhan, maka kebahagiaanmu, sukacitamu akan seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti, akan seperti sungai yang tidak terus mengalirkan air, yang tidak pernah kering. Diberkatilah engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima berkat Tuhan ini. Haleluya.